membahas tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Tapi sebelum jauh untuk membahas makna dari peraturan perundang-undangan, kali ini saja akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama itu untuk mengetahui apa itu makna dari peraturan perundang-undangan. Dan tujuan kedua dari kita mempelajari ini adalah untuk mengetahui proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sudah bisa dibuka PPT-nya semuanya? Sudah. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan maupun proses dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita jauh masuk ke materi itu, saja mau tanya nih sama antum. Menurut antum, ada nggak sih negara yang tidak punya hukum? Ya, benar sekali. Gak akan ada suatu negara yang tidak memiliki hukum. Setiap negara pasti akan memiliki hukum. Karena hukum ini merupakan fungsi sebagai kontrol landasan dari aturan-aturan yang bisa dilakukan oleh masyarakatnya agar tetap terkontrol di dalamnya. Makanya dibutuhkan yang namanya hukum. Hukum ini sebagai alat kontrol untuk membuat masyarakatnya terkontrol di dalam negara itu, sehingga negara itu menjadi aman, damai. Kita lihat juga di daerah-daerah terpencil sekalipun pasti ada hukum. Ingat kembali pada materi sebelumnya tentang undang-undang dasar, di mana sumber hukum kita ada yang namanya sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah undang-undang dasar, yang tidak tertulis namanya konvensi, dan ada lagi yang disebut sebagai hukum adat. Hukum adat inilah yang saja contohkan di pelosok-pelosok pasti tetap ada hukum kan, mau di daerah pedalaman sekalipun mereka pasti mempunyai hukum yang harus atau aturan yang mereka atuhi. Setiap negara, baik negara berkembang, negara maju, pasti memiliki aturan-aturan atau hukum di dalam lembaga mereka. Karena hukum ini tadi berfungsi sebagai kontrol serta landasan. Kita masuk ke slide yang ketiga. Coba lihat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kan sudah jelas kan bahwa setiap negara adalah memiliki hukum. Hal ini termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi ingat, negara kita harus memiliki hukum sebagai acuan atau alat kontrol agar masyarakatnya ini tidak berperilaku semena-mena atau semaunya. Coba bayangin, bagaimana suatu negara jika tidak memiliki hukum di dalamnya? Pasti ada pajak kalau nggak ada hukum. Ya, nggak teratur. Akan terjadi yang namanya konflik. Ya, benar sekali, konflik. Konflik inilah yang akan nantinya menghancurkan negara kita jika terus-terusan terjadi. Maka dibuatlah suatu peraturan atau hukum untuk melindungi kita, biar kita tetap sama di mata hukum. Kita juga berhak untuk melakukan apapun, tapi harus sesuai dengan tidak melanggar aturan dari undang-undang itu sendiri. Saya ingat kembali, hukum itu sebagai alat kontrol tingkah laku dari masyarakat kita. Itu disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang itu diatur dalam undang-undang. Hal ini kita lihat pada ketentuan dari pasal 2A, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan peraturan. Kita lanjutkan pada slide ini. Lihat pada slide ini. Kita memasuki
perundang-undangan. Makna dari kata undang-undangan ini ialah sebagai hierarki. Lihat ya, hierarki. Hierarki ini adalah singkatan. Apa namanya hierarki tadi? Kata hierarki undang-undangan. Jadi pada peraturan perundang-undangan kita atau undang-undangan nasional kita ini mempunyai tingkatan-tingkatan yang harus dilewati. Gak bisa dia loncat-loncat gitu, gak bisa, harus mengikuti hierarki dari peraturan perundang-undangan kita. Kita lihat nih, hierarki dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa pada materi sebelumnya Ustazah bilang kalau undang-undang ini adalah sumber tertinggi? Lihat pada hierarki, dia terletak pada nomor berapa? Nah, berarti dia benar kan bahwa dia adalah sumber hukum tertinggi di negara kita. Lalu yang kedua ada apa? Ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR. Hierarki kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang. Nah, ya bedakan undang-undang dasar dan undang-undang. Itu dua hal yang berbeda. Selanjutnya lihat hierarki selanjutnya. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Ini adalah hierarki keempat. Yang pertama tadi apa? Undang-undang. Ya, yang kedua? MPR. Ya, yang ketiga? Undang-undang. Yang keempat? Peraturan pemerintah. Ya, yang kelima? Peraturan presiden. Peraturan presiden. Yang keenam? Peraturan daerah provinsi. Ya. Yang ketujuh? Peraturan daerah kabupaten kota. Dia ada 7 hierarki dari peraturan perundang-undangan di negara kita atau peraturan nasional yang ada di negara kita. Jadi itu harus sesuai atau bertahap. Baik yang pertama tadi ada apa? Dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dilanjutkan lagi dengan yang disebut TAP. Itu ketetapan MPR sama ya dengan TAP MPR. TAP MPR. Lalu dilanjutkan lagi dengan Undang-Undang Dasar. Lalu dilanjutkan lagi dengan peraturan pemerintah atau singkatannya itu disebut PP. Dilanjutkan lagi peraturan presiden. Dan yang keenam itu adalah peraturan daerah provinsi. Dia tuh berturutan dari daerah provinsi ke peraturan kabupaten atau kota. Lagi, coba kita hafal sama-sama ya. Soalnya kan cuma 7 nih, jadi sedikit. Yang pertama apa? Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hierarki pertama. Ada yang pertama ada kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tetap, ada kesesuaian antar jenis, durasi dan strategi muatan. Lagi dapat dilaksanakan dan daya gunaan secara kegunaan, kejelasan, pengurusan serta kepesertaan. Dapat kan ada proses penyusunan peraturan perundangan. Coba kalau melihat gambarnya lebih jelas ada di halaman 61. Proses pembentukan undang-undang ini dimulai dari DPR, di mana DPR ini memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ingat ya, DPR ini memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang.
Ingat dari siapa dulu tadi undang-undangnya? Rancangan dari DPR. Ya, DPR. Aku anggota DPR yang memberikan rancangan undang-undangnya. Terus kasihlah ke presiden. Setelah itu presiden harus menyetujui atau tidak satu undang-undang itu bisa dibiarkan. Tidak ada kepastian. Dibiarkan sampai 30 hari setelah rancangan itu diberikan, maka undang-undang itu sah, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kita. Oke, ada yang belum paham? Baik, materinya sampai di situ, tapi saja mau kita duduk berkelompok. Nah, ini ada 4. Ini kelompok 1, ingat ya? Kelompok 1. Udah kok. Kelompok 2, kelompok 3. Ini biar mudah bangkunya nggak usah dibalik-balik. Duduk ke arah belakang jadi depan. 1, 2, 3, 4. Ini yang ini ya. 4. Ini saya 1, 2, 3, 4. Berarti yang sisanya berlima ya. 5, 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak 5 aja? Biar mudah duduknya, biar nggak tarik-tarik lagi. Oke, boleh silakan promosi kelompok masing-masing. Fitri.
Yang ketujuh, peraturan kabupaten kota ya. Yang ketujuh bilang ya dia nggak boleh lompat-lompat, harus beraturan. Mulai dari undang-undang sampai instansi ke bawah. Lalu ada yang namanya penyusunan dan peraturan undang-undangan atau rancangan undang-undang. Dimulai dari DPR atau anggota DPR mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden. Terus presiden ini harus mengesahkan atau menetapkan, namun apabila tidak dibentuk atau tidak ada hal apapun dibiarkan saja, maka selama 30 hari berikutnya setelah rancangan ini diberikan, maka akan menjadi sah menjadi undang-undang di negara kita. Oke, ingat ya. Pertama dari DPR dulu, anggota DPR menurunkan rancangan undang-undang. Setelah itu presiden harus menyetujui atau menetapkan. Namun apabila selama 30 hari tidak ada penetapan atau persetujuan atau dibiarkan begitu saja, maka akan sahlah rancangan undang-undang itu tadi menjadi undang-undang negara kita. Oke, sudah paham semuanya? Baik, mungkin waktunya belum habis ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita berharap mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran kita itu tercapai. Dan untuk antum semua silakan mencari lagi sumber-sumber belajar yang bisa dipercaya untuk menambah kemampuan antum semua dan mendapatkan data yang valid terkait pembelajaran kita ini. Mungkin cukup sampai di situ bisa diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.